Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi @sen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas materi masalah pokok ekonomi. Kalian siap? Sobat Adsen, pernah nggak sih kalian mengalami ketika kalian hanya memiliki uang 100.000, tapi memiliki dua keinginan, yakni untuk membeli baju dan untuk membeli sepatu. Nah, di sini kalian diharuskan memilih di antara dua pilihan tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan beli dua-duanya, uangnya nggak cukup. Nah, contoh tersebut merupakan salah satu peristiwa yang dibahas dalam masalah pokok ekonomi ya. Oke, jadi masalah pokok ekonomi, nah, ini berangkat dari dua interaksi ya, yaitu interaksi antara kebutuhan tidak terbatas ya, dan sumber daya ya, yang terbatas. Nah, ini kan nggak seimbang nih. Kebutuhan manusianya nggak terbatas, tapi sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya terbatas. Nah, interaksi dua hal utama tersebut akan menghasilkan yang namanya kelangkaan, atau bahasa ekonominya scarcity ya. Oke, jadi dua hal tersebut nih, mereka saling berinteraksi menghasilkan kelangkaan ya, alias scarcity. Nah, scarce ya, kelangkaan. Nah, karena kelangkaan ya, maka nanti akan memaksa konsumen alias pelaku ekonomi untuk menentukan pilihan. Seperti yang telah kita contohkan sebelumnya, untuk beli baju dan sepatu nggak bisa membeli dua-duanya karena keterbatasan atau kelangkaan dana, gitu kan? Jadi kita dipaksa untuk memilih, pengennya memilih untuk membeli baju saja atau membeli sepatu, gitu. Jadi adanya kelangkaan, kita turunkan akan menghasilkan pilihan atau choice, ya. Nah, ini kasusnya, kalau misalkan kita memilih baju, berarti kita merelakan nggak membeli sepatu. Begitu juga ketika kita memilih untuk beli sepatu, berarti kita merelakan nggak membeli baju. Nah, pilihan yang tidak terpilih alias yang dikorbankan, ini memiliki arti opportunity cost. Jadi setelah kita membuat pilihan, maka akan melahirkan opportunity cost. Sesuatu yang dikorbankan karena membuat pilihan gitu loh ya. Opportunity cost. Oke. Opportunity cost bisa kita artikan ya, OC, ini sering disingkatnya OC. Ini merupakan biaya yang timbul karena membuat pilihan. Ya. Nah, opportunity cost ini memiliki nama lain biaya imbangan. Karena berasal dari pertimbangan untuk memilih gitu ya. Nah, biaya imbangan atau opportunity cost juga punya nama lain, yaitu biaya pengorbanan. Karena dia mengorbankan sesuatu hal untuk membuat pilihan, pengorbanan ya. Oke. Inilah konsep dari masalah pokok ekonomi, mulai dari interaksi dua hal utama, kebutuhan nggak terbatas dan sumber daya terbatas, sampai dia menghasilkan kelangkaan. Karena kelangkaan, maka seorang konsumen dipaksa untuk membuat pilihan dan nantinya akan menghasilkan opportunity cost atau biaya imbangan. Apakah hanya konsumen saja yang melalui
opportunity cost atau yang mendapatkan opportunity cost nggak cuma konsumen, ada juga produsen. Nah, produsen ini pasti dihadapkan pilihan. Ingin meningkatkan produksi ya melalui pembukaan outlet atau dengan melalui peningkatan kualitas pekerjanya. Itu juga merupakan salah satu bentuk kelangkaan yang menghasilkan pilihan gitu ya. Karena biasanya didasarkan pada jumlah anggaran atau budget yang dimiliki oleh suatu perusahaan gitu ya. Jadi seluruh pelaku ekonomi, entah itu konsumen ataupun produsen. Oke, untuk lebih memahami mengenai opportunity cost, sekarang kita akan memberikan contoh ya. Contohnya adalah ketika ada seorang lulusan S1 ya katakan, lulusan S1 dihadapkan ke 3 pilihan. Oke, pilihan yang pertama adalah dia lanjut S2. Pilihan yang kedua adalah dia bekerja sebagai staf administrasi dengan gaji 4 juta. Dan pilihan ketiga adalah dia bekerja sebagai katakanlah customer service dengan gaji 3 juta. Nah, ini dia dihadapkan 3 pilihan ya. Oke. Nah, tentunya lulusan S1 tersebut harus memilih di antara 3 pilihan. Misalnya, akhirnya dia memilih untuk mengambil S2 saja. Nah, ada 2 poin ya, dia bekerja sebagai staf administrasi dan customer service yang tidak dipilih. Ini masuk ke dalam opportunity cost, biaya imbangan atau biaya yang timbul karena membuat pilihan. Berapa? Nah, mungkin di antara Sobat Tesan berarti dijumlahkan 4 tambah 3 berarti 7 juta nih yang dikorbankan. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi, yang dianggap sebagai opportunity cost hanyalah yang nominalnya paling besar. Jadi, kalau ada 2 yang nggak dipilih, 4 juta sama 3 juta, nah, hasilnya opportunity cost diambil nominal yang paling besar, yaitu 4 juta. Gitu ya. Oke. Nah, inilah salah satu ilustrasi sederhana yang menggambarkan mengenai timbulnya opportunity cost alias biaya imbangan. Oke, setelah kita membahas mengenai konsep biaya imbangan yaitu lebih ke aspek konsumen, sekarang kita menuju ke aspek produsen. Nah, produsen ini untuk menentukan pilihan mulai dari kelangkaan sampai nanti menghasilkan opportunity cost itu digambarkan dalam satu kurva namanya kurva kemungkinan produksi atau yang sering kita kenal dengan KKP ya. Nah, kurva kemungkinan produksi, nih gambarnya ya. Kita berikan judul di sini, KKP, kurva kemungkinan produksi. Nah, ciri khasnya apa? Bentuknya cekung terhadap titik asal ya. Nah, KKP ini apa sih? KKP ini merupakan kurva yang menggambarkan produksi ya, produksi 2 jenis barang. Mana nih 2 jenis barang? Ya, yang diwakili oleh 2 sumbu ya, barang X dan barang Y gitu. Yang menggambarkan produksi 2 jenis barang, dalam kasus ini X dan Y, dengan sumber daya yang ada. Nah, inilah KKP ya. Bentuknya dia cekung terhadap titik asal. Dan KKP ini bisa bergerak, bisa juga bergeser ya. Bergeraknya karena apa? Nah, biasanya kalau bergerak nih yang perlu dipahami. Bergerak ini kalau dia berpindah, yang penting masih sepanjang kurva. Nah, ini namanya bergerak. Tapi kalau kurvanya ini ya katakanlah bergeser ya, seperti ini. Nah, ke dalam kayak gini, berpindah posisi garisnya, maka itu disebut bergeser. Jadi harus dibedakan antara bergerak dan bergeser ya. Nah, KKP yang bergerak
Ini disebabkan oleh perubahan jumlah produksi barang X dan Y, gitu ya. Maksudnya apa ya? Contohlah, pertama dia produksi di titik B. Lalu ternyata produsen ingin menambah produksi X. Nah, dia berpindah dari B ke katakanlah ke E gitu ya. Nah, maka ketika produsen ingin menambah X, konsekuensinya dia harus menurunkan Y. Kenapa kok gitu? Ya karena harus ada yang direlakan ketika ingin menambah produksi satu jenis barang. Ini sesuai dengan teori yang telah kita pelajari ya. Adanya sumber daya yang terbatas dan adanya kebutuhan yang nggak terbatas. Menghasilkan yang namanya pilihan dan ada opportunity cost. Contohnya seperti ini tadi juga. Sumber daya yang tersedia cuma segitu, tapi ingin menambah X. Nah, konsekuensinya maka produsen harus mengorbankan untuk menurunkan produksi Y. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu ya. Ini untuk kasus bergerak. Lalu untuk kasus bergeser gimana? Oke, untuk kasus bergeser ini bisa dibedakan dua hal ya. Bergesernya ke dalam atau bolehlah kita sebutnya ke kiri ya. Ke kiri dan keluar. Oke lah, kita sebutnya ke kanan juga boleh. Nah, masing-masing punya penyebab yang berbeda. Oke. Nah, untuk KKP yang bergeser ke dalam atau ke kiri, nih bergeser ke sini, artinya apa? Jumlah yang diproduksi antara mau X ataupun Y akan turun ya di sini. Biasanya disebabkan oleh sumber daya langka atau biaya produksi naik. Ya, jadi kalau biaya produksi naik, ya otomatis anggaran akan nggak cukup untuk memproduksi jumlah X atau Y dengan jumlah output yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi harus disesuaikan. Ketika sumber daya langka atau biaya produksi yang meningkat, maka produsen akan mengambil langkah untuk menurunkan produksi X dan produksi Y. Itu kalau bergesernya ke dalam atau ke kiri ya. Dan sebaliknya ketika terjadi pergeseran keluar atau ke kanan ya. Oke, kalau keluar, nah berarti ya di sini ya. Nah, seperti ini. Ini keluar. Maka ini biasanya disebabkan oleh sumber daya yang meningkat. SD ini sumber daya. Sumber dayanya ini meningkat atau melimpah dan biaya produksi turun, murah. Nah, kalau biaya produksi murah, ya otomatis nanti akan membuat produsen meningkatkan produksi dua jenis barang. Selain itu ada lagi nih, satu lagi. Apa? Peningkatan teknologi. Nah, peningkatan teknologi. Jadi kalau teknologi meningkat, itu akan membuat produksi lebih efisien, ya kan? Lebih cepat. Jadi dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan barang yang banyak. Atau dengan menggunakan sumber yang sedikit, maka bisa menghasilkan output yang berlipat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini akan menggeser kurva kemungkinan produksi ke kiri, ke kanan atau keluar, gitu ya. Oke, ini kita telah selesai membahas pergerakan dan pergeseran KKP. Selanjutnya, nah di sini kalau kita lihat ada 3 wilayah ya, wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Oke, nah ternyata dari masing-masing titik ini memiliki arti yang berbeda. Oke, di sini wilayah KKP. Apa perbedaannya? Yang pertama, untuk yang A, ya, titik A, ini menggambarkan tingkat produksi yang inefisien. Inefisien alias nggak efisien. Kenapa? Karena ya produsen ini bisa loh meningkatkan produksi, ya meningkatkan X tanpa mengurangi Y. Gimana caranya? Nih, kita tarik putus-putus ke sebelah kanan. Nah ini
X-nya bisa meningkat dengan jumlah Y yang sama di sini? Bisa kan? Nah, artinya kalau dia masih bisa meningkatkan produksi satu barang tanpa mengurangi produksi barang lain, berarti dia belum efisien. Yang dimaksud efisien adalah ketika seorang produsen nggak bisa nambah satu unit produksi barang tanpa mengurangi produksi barang lain. Itu namanya udah efisien. Contohnya di titik B. Nih, ketika produsen ingin menambah X, jadi kita bergerak dari B ke E, maka dia harus mengurangi Y. Nah, ini berarti udah efisien. Di titik A, produsen ketika ingin menambah X, Y-nya tetap kok nggak berkurang. Nih, berarti titik A ini belum efisien. Nah, jadi wilayah A disebutnya inefisien. Oke, paham ya? Selanjutnya, yang kedua adalah wilayah di sepanjang KKP ya, alias B. Ingat, yang A wilayah di dalam ya, dalam KKP, yang B ini pilihan yang efisien. Nah, untuk yang B ini wilayah sepanjang KKP. Mau di titik B, di titik E, atau bahkan mungkin di titik F, sama saja, sama-sama efisien. Yang berbeda antara titik F, titik B, dan titik E itu hanya jumlah kombinasi barang. Titik F, karena letaknya ini lebih atas, maka jumlah Y yang diproduksi lebih banyak dibandingkan dengan X. Sebaliknya, untuk titik E, ini jumlah X yang diproduksi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Y yang diproduksi, gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga, ini wilayah di luar, yaitu C. Nah, C ya, ini di luar KKP. Nah, untuk C, ini artinya kelangkaan. Ya, atau scarcity. Kenapa? Nah, karena untuk memproduksi di titik C, ini sumber dayanya nggak nyampe, nggak cukup gitu ya, maka muncullah kelangkaan gitu. Jadi, produsen bisa produksi di titik A ataupun di titik B, E, dan F. Hanya saja, kalau produksi di titik A nggak efisien. Ya, sedangkan untuk produksi di titik B, E, dan F efisien. Dan di titik C ini nggak bisa diproduksi karena sumber dayanya nggak cukup gitu ya. Nah, ada satu lagi yang harus kita perhatikan, yakni kemiringan KKP. Nah, kemiringan KKP ini ya, ini digambarkan melalui opportunity cost. Gitu. Loh, kok bisa? Nah, karena nih kan kemiringannya di sini, ketika seorang produsen ingin menambah produksi X, maka dia harus mengurangi Y. Nah, itu kan berarti konsep dari biaya pengorbanan. Untuk menambah konsumsi atau produksi satu jenis barang, maka orang tersebut harus rela mengurangi produksi atau konsumsi barang yang lainnya. Nggak bisa dua-duanya nambah, gitu ya. Itu konsep dari opportunity cost. Nggak heran kalau kemiringan KKP digambarkan melalui opportunity cost. Sobat Adsan, demikianlah pembahasan materi masalah pokok ekonomi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsan juga bisa mengunjungi adsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsan, salam pintar!